Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Fauziah Majida dengan NPM 10080816292 dari Fakultas Ilmu Komunikasi bidang kajian Public Relations. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai penelitian saya yang berjudul Studi tentang Manusia Gerobak. Studi fenomenologi tentang makna hidup keluarga yang tinggal di gerobak di Kota Bandung. Pada kali ini saya akan membahas 4 poin, yaitu adanya pendahuluan, kerangka pemikiran, temuan dan hasil, dan juga kesimpulan. Nah, dalam pendahuluan, di konteks penelitian, saya mengambil adanya sebuah fenomena yang nampak, yaitu adanya manusia gerobak. Terlebih pada adanya data yang menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia, khususnya di Kota Bandung, semakin meningkat. Yaitu teman-teman juga bisa melihat adanya 79.000 kepala keluarga warga miskin di Kota Bandung pada tahun 2019. Nah, selain itu juga adanya pandemi COVID-19 menambah menurunnya tingkat perekonomian di Kota Bandung ya teman-teman ya. Dan dari situ saya ingin memperjelas bagaimana sih sebenarnya yang menjadi tujuan hidup untuk manusia gerobak itu sendiri, karena semakin sini ternyata perekonomian semakin turun ya teman-teman. Dan juga fokus penelitian saya yaitu ada bagaimana makna hidup keluarga yang menetap di sebuah gerobak di Kota Bandung, dengan pertanyaan penelitian ada 3: motif, makna, dan pengalaman. Dan juga settingnya tentunya di Kota Bandung itu sendiri. Nah, di kerangka pemikiran teman-teman bisa dilihat bahwa saya berangkat dari adanya sebuah fenomena manusia gerobak itu sendiri dengan menggunakan studi fenomenologi dan membahas mengenai 3 poin, yaitu adanya makna, motif, dan juga pengalaman dari teori keempat ini ya. Dan juga di sini sampai akhir nanti mengetahui bagaimana sih studi tentang manusia gerobak itu sendiri atau makna hidupnya seperti apa. Nah, di temuan dan hasil, sebelum jauh ke sana, saya ingin memperkenalkan para informan saya. Ada 4 keluarga, yaitu ada keluarga A, keluarga G dan S, keluarga W dan Y, dan keluarga B dan C. Ada di Sudirman, Cicadas, Jalan Lombok, dan juga Taman Lalu Lintas, teman-teman. Nah, di sini juga saya menggunakan teknik snowball, teman-teman. Jadi, saya menemukan informan satu demi satu ya. Nah, lanjut ke pembahasan pertama mengenai motif. Di sini ada motif latar belakang atau motif keturunan menjadi manusia gerobak. Ternyata manusia gerobak itu latar belakangnya terbagi menjadi 2. Ada yang sudah menjadi garis keturunan, ada juga yang tidak memiliki garis keturunan. Dan motif pekerjaan manusia gerobak atau bisa dikatakan manusia gerobak itu ternyata mempunyai pekerjaan menjadi 3. Tidak hanya tinggal di gerobak, tapi ada yang menjadi pemulung, pengepul dalam skala kecil, dan ada juga yang menjadi pengemis. Nah, sementara itu motif menjadi manusia gerobak itu sendiri terbagi jadi demikian ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, bisa juga pause video ini dan melihat lebih detail bagaimana motifnya itu sendiri. Nah, lanjut pada makna. Di sini juga teman-teman bisa membaca apa yang dilontarkan oleh informan saya mengenai apa sih makna hidup dari mereka. Nah, teman-teman bisa lihat ya. Nah, dari sini maka dari itu saya bisa menyimpulkan dengan sebuah gambar di sini ya teman-teman. Ada bagian di mana berangkat dari manusia gerobak, yaitu fenomenanya itu sendiri, kemudian latar belakangnya seperti apa, kemudian pekerjaannya apa, dan dibagi menjadi 3, yaitu adanya motif menurut Scott ya. Di sini ada bagi jadi 2 lagi, yaitu because motif atau karena apa mereka memilih menjadi manusia gerobak. Di sini ada 5 poin. Kemudian disebabkan oleh apa mereka menjadi manusia gerobak. Di sini juga ada 2 poin ya teman-teman ya. Kemudian ada makna. Dari makna yang tadi mereka sampaikan itu terbentuk karena adanya sebuah pemahaman, kemudian dipengaruhi oleh adanya proses intersubjektivitas atau adanya proses karena manusia ini adalah makhluk sosial, otomatis mereka membutuhkan komunikasi, membutuhkan interaksi untuk mengembangkan pemaknaan mereka mengenai baik itu hidup dan lain sebagainya, sehingga akhirnya nanti mengembanglah atau berkembanglah kognisi, afeksi, dan juga konasi mereka. Dan dari sini peneliti membahas mengenai pengalaman. Pengalaman yang diambil yaitu adalah pengalaman komunikasi terkait dengan adanya intersubjektivitas atau kebutuhan berkomunikasi atau berinteraksi antara informan dengan lingkungannya. Sini ada komunikasi internal, ada komunikasi eksternal juga, kemudian ada hambatannya teman-teman ya. Jadi adanya kesalahpahaman
yaitu adanya kurang mengertinya atau salah paham mengenai pesan yang disampaikan oleh komunikator dengan komunikan atau oleh informan dengan lingkungannya, baik itu dari komunikasi internalnya pasangan, anak, dan juga anak sanak saudara dan lain sebagainya. Kemudian adanya bingkai referensi yang kurang ya teman-teman ya. Ada hambatan dari bahasa juga terbatas, kemudian ada gangguan emosional dan juga gangguan fisik. Kemudian juga ada pengendalian lingkungan di sini ya teman-teman ya. Jadi mereka sangat bisa mengendalikan lingkungan, bagaimana mereka sampai akhirnya dapat bagaimana ya caranya untuk mendapatkan sesuatu. Nah begitu. Dan sampai akhirnya nanti dari ketiga poin itu ditemukanlah hasil akhirnya, yaitu makna hidup mereka dibagi menjadi 3 poin: santai, dinikmati, dan disyukuri. Nah, pada kesimpulannya nanti teman-teman bisa di pause di sini ya, kesimpulannya lebih detailnya seperti apa. Oke? Rasanya cukup sekian ya teman-teman pemaparan hasil penelitian dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.